Survei Penilaian Integritas, atau yang dikenal dengan SPI, merupakan program resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang bertujuan untuk mengukur tingkat integritas, transparansi, dan risiko korupsi pada instansi pemerintah, termasuk di dunia pendidikan. SPI bukanlah audit, bukan pemeriksaan hukum, dan bukan pula untuk mencari kesalahan individu. SPI adalah alat evaluasi dan perbaikan sistem, agar pelayanan publik semakin bersih, jujur, dan profesional. Dalam pelaksanaannya, responden SPI dipilih secara acak langsung oleh KPK. Pemilihan ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dan memastikan hasil survei benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Instansi tidak dapat menentukan, mengganti, atau mengarahkan responden. Apabila ada pihak yang berhalangan atau tidak berkenan mengikuti survei, hal tersebut dapat disampaikan secara resmi melalui surat kepada KPK, dengan alasan yang jelas dan sopan. Namun, pada prinsipnya, partisipasi responden sangat diharapkan demi perbaikan bersama. Bagi responden yang terpilih, tidak perlu khawatir. Yang dibutuhkan hanyalah waktu sekitar 10 hingga 15 menit untuk mengisi survei secara daring, menggunakan ponsel atau laptop. Seluruh jawaban dalam SPI bersifat anonim dan dirahasiakan oleh KPK. Tidak ada nama, nik, atau identitas pribadi yang dipublikasikan. Jawaban responden tidak akan mempengaruhi layanan, jabatan, maupun penilaian personal. Pertanyaan dalam SPI berkaitan dengan pengalaman nyata, seperti transparansi pelayanan, profesionalisme petugas, keadilan layanan, serta potensi praktik pungutan liar atau gratifikasi. Responden diminta menjawab secara jujur, objektif, dan sesuai fakta yang pernah dialami. Data yang terkumpul kemudian dianalisis oleh KPK untuk memetakan risiko integritas dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi. Hasil SPI digunakan sebagai dasar penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, dan pencegahan korupsi secara berkelanjutan. Melalui SPI, KPK mengajak seluruh elemen, termasuk dunia pendidikan, untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena integritas bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen bersama. Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Mekanisme dan cara pengisian survei penilaian integritas, SPI. Setelah terpilih sebagai responden, KPK akan mengirimkan undangan resmi survei penilaian integritas melalui pesan singkat, WhatsApp, atau email. Undangan tersebut berisi tautan survei dan kode akses unik yang hanya dapat digunakan oleh responden yang bersangkutan. Saat membuka tautan SPI, responden akan diarahkan ke halaman awal survei. Di tahap ini, pastikan koneksi internet stabil dan perangkat siap digunakan, baik melalui ponsel, tablet, maupun laptop. Langkah pertama adalah membaca penjelasan umum dan pernyataan persetujuan. Informasi ini menjelaskan tujuan survei, kerahasiaan data, serta hak dan kewajiban responden. Jika sudah memahami, responden dapat melanjutkan ke halaman berikutnya. Selanjutnya, responden akan diminta memasukkan kode akses yang telah diberikan oleh KPK. Kode ini bersifat rahasia dan tidak boleh dibagikan kepada pihak lain. Pada bagian inti survei, responden akan menjawab pertanyaan pilihan ganda dan skala penilaian. Pertanyaan disusun sederhana dan mudah dipahami, berkaitan dengan pengalaman pelayanan, transparansi informasi, profesionalisme petugas, serta potensi praktik tidak sesuai aturan. Responden diminta untuk menjawab secara jujur, objektif, dan sesuai pengalaman pribadi. Tidak ada jawaban benar atau salah. Yang terpenting adalah kejujuran, karena hasil survei digunakan untuk perbaikan sistem, bukan untuk menilai individu. Jika terdapat pertanyaan yang dirasa kurang relevan, responden dapat memilih opsi tidak tahu atau tidak pernah mengalami, sesuai kondisi yang sebenarnya. Setelah seluruh pertanyaan terisi, responden akan diarahkan ke halaman konfirmasi dan pengiriman jawaban. Pastikan semua jawaban telah terisi dengan benar, kemudian klik tombol kirim. Setelah survei dikirim, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa pengisian telah berhasil. Proses pengisian SPI pun selesai, dan responden tidak perlu melakukan pengisian ulang. Seluruh data yang masuk akan diolah langsung oleh KPK secara terpusat. Instansi tidak dapat melihat jawaban perorangan, dan tidak memiliki akses untuk mengubah atau mempengaruhi hasil survei. Melalui mekanisme ini, SPI menjadi sarana partisipasi masyarakat dan dunia pendidikan dalam membangun budaya integritas, transparansi, dan pelayanan yang bersih. Partisipasi Anda sangat berarti, karena perubahan besar selalu dimulai dari kejujuran dalam hal yang sederhana. Kumpulan data, dan selanjutnya data yang sudah diverifikasi kembali di submit pada portal.
Nah, detailnya sebagai berikut, Bapak Ibu. Nah, ini dari step pertama ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu klik di browser ya, di browsernya pendidikan.kpk.go.id/SPI pendidikan. Kemudian di sebelah kanannya seperti ini tampilannya, diklik masuk, dan jika Bapak Ibu sudah klik, tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini di mana Bapak Ibu diminta login, bisa login melalui SSO Dapodik atau melalui SSO EMIS. Nah, contohnya misalnya jika diklik melalui SSO EMIS, akan muncul permintaan login, email, dan juga password. Nah, email dan password ini yang sudah Bapak Ibu miliki untuk pada saat Bapak Ibu mengakses Dapodik atau EMIS. Nah, jika Bapak Ibu ternyata belum memiliki login, baik Dapodik ataupun EMIS, silahkan Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan akses. Permohonan akses seperti ini. Ya, nanti diklik saja, nanti akan dimintakan beberapa data diri Bapak Ibu. Nanti setelah login, diklik login, jadi masukkan email dan password, kemudian Bapak Ibu login, nanti tampilannya akan seperti di step ketiga. Nah, di mana di step ketiga ini akan ada tombol mulai pengumpulan data baru. Nanti jika Bapak Ibu klik, tampilannya akan seperti di step keempat. Ada dua opsi Bapak Ibu melakukan verifikasi data. Yang pertama, verifikasi skema offline, dan yang kedua, verifikasi skema online. Bedanya apa? Untuk skema online, Bapak Ibu memverifikasinya, mengunduh datanya, kemudian verifikasi atau melengkapi di luar portal, dan untuk selanjutnya Bapak Ibu masuk kembali ke dalam portal dan mengunggah data yang sudah diverifikasi tersebut. Sementara untuk verifikasi skema online, Bapak Ibu langsung melakukan verifikasi di dalam portal. Nah, untuk lebih detailnya tampilannya sebagai berikut, Bapak Ibu. Untuk skema offline, kurang lebih tampilannya seperti yang di sebelah kiri. Jadi nanti akan ada fitur unduh dokumen. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti akan terdownload template Excel yang sudah di dalamnya berisi data-data diri yang KPK dapatkan dari Dapodik. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu tinggal melengkapi jika masih ada yang kosong atau mendelet jika sudah ada yang mungkin tidak bersekolah lagi atau tidak mengajar lagi di sekolah Bapak Ibu. Dan jika sudah lengkap, Bapak Ibu masuk kembali ke dalam portal dan mengunggah dokumen tersebut. Ini untuk yang skema offline. Untuk skema online, tampilannya seperti yang di sebelah kanan, Bapak Ibu, di mana nanti ada tabel seperti yang terlampir di sini, mulai dari nama, jabatan, gender, dan ada kolom nomor WA dan email. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk nomor WA ini wajib Bapak Ibu. Ya, nomor WA wajib untuk diisikan. Sementara untuk email tidak wajib. Jadi opsional untuk diisikan. Untuk nomor WA wajib, email tidak wajib. Nah, bagaimana jika misalnya orang tuanya tidak memiliki nomor WA? Silakan Bapak Ibu dari nomor orang tua, dari data orang tua tersebut, nomor WA-nya dicantumkan nomor anaknya atau mungkin nomor saudaranya yang masih tinggal satu rumah. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, jika anaknya tidak memiliki HP, orang tuanya yang memiliki HP, maka pada data anaknya bisa dicantumkan nomor orang tuanya. Nah, jika sudah dilengkapi pada tabel, tinggal diklik saja tombol finalisasi. Nah, Bapak Ibu jika sudah mengunggah dokumen ataupun melakukan finalisasi, tampilan selanjutnya akan seperti ini. Jadi nanti akan ada rekapnya berapa data yang sudah terentry, berapa yang ternyata perlu perbaikan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, ada rincian data yang perlu perbaikan. Nah, nanti tinggal diklik saja tombolnya yang berwarna merah, nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk melakukan kelengkapan data yang perlu diperbaiki. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sudah selesai dan terakhir akan diminta
Data narah hubung. Nah, data narah hubung ini diminta satu orang, Bapak Ibu. Jadi nanti setelah data populasi diverifikasinya itu terupload atau terfinalisasi, tersubmit, selanjutnya akan dimintakan data narah hubung, yaitu nama, jabatan, dan nomor WA dari narah hubung. Nah, narah hubung ini bisa siapa saja yang diutus oleh pihak sekolah, Bapak Ibu. Bisa guru, mungkin bisa orang TU-nya, ya, atau mungkin pimpinannya yang mau berkenan jadi PIC, silahkan, yang ditunjuk oleh pihak sekolah. Setelah data narah hubung disubmit, nanti tampilannya akan seperti ini. Artinya, data yang sudah diverifikasi dan juga data narah hubung sudah tersubmit dengan baik. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk langkah-langkahnya dalam proses pengumpulan dan juga verifikasi. Ada 6 langkah. Dan jika Bapak Ibu masih kebingungan, kami sudah menyiapkan video tutorialnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ke sana. Dan juga jika masih ada kendala, kami juga ada PIC yang akan membantu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu, ini terutama untuk mitra ya, mitra dari KPK. Jika ingin melihat memonitor dari instansi atau satuan pendidikan di bawahnya, berapa yang sudah mengumpulkan atau belum, Bapak Ibu bisa melihat di menu monitoring. Jadi masih di portal yang sama, yaitu pendidikan.kpk.go.id/spi pendidikan. Nanti pilih menu monitoring. Nah, nanti ada opsinya apakah wilayah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir siang hari ini ada di wilayah 3 dan juga wilayah 4. Nanti akan muncul selanjutnya nama-nama provinsi dari wilayah yang dipilih. Nah, selanjutnya diklik saja nama provinsinya, nanti akan muncul kota kabupatennya di dalam provinsi tersebut. Setelah diklik kembali, akan muncul nama-nama sekolah yang terpilih di kota kabupaten tersebut. Nah, nanti di sini ada rinci Bapak Ibu dari masing-masing satuan pendidikan mana yang sudah mengumpulkan ataupun yang belum mengumpulkan data populasi. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengecek apakah sekolah saya terpilih untuk mengikuti SPI, bisa di-search saja di kolom pencarian. Nanti jika tidak muncul namanya, ini artinya tidak terpilih mengikuti SPI pendidikan. Nah, ini juga portal lain yang juga penting, Bapak Ibu. Kalau tadi portal untuk melakukan verifikasi data populasi dan juga memonitor sejauh mana data populasinya sudah terkumpul. Nah, ini memonitor pelaksanaan surveinya, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita bisa melihat berapa responden yang sudah mengisi dari masing-masing sekolah. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu tinggal masuk saja ke menu rekap. Ya. Nah, ini adalah detailnya pembagian wilayah KPK, Bapak Ibu. Untuk wilayah 1 itu adalah area Sumatera, wilayah 2 itu sebagian Sumatera dan juga Jawa. Untuk area 3 ini sebagian Jawa dan juga Kalimantan. Untuk area 4 ini sebagian Kalimantan dan Sulawesi. Dan area timur itu area Maluku, Papua, dan juga Bali Nusra. Nah, ini adalah tim yang kami amanahkan menjadi PIC yang membantu Bapak Ibu dari mitra. Ya, jadi nanti yang akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, dari Kanwil Kemenak, ya, dengan Pemda, ya, ini nanti dengan tim yang terlampir di sini. Bapak Ibu bisa mengontak ya dengan yang dari mitra, karena kami melihat mitra ini penting Bapak Ibu dalam pelaksanaan survei ini. Kami berharap mitra KPK, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenak, kemudian dari Pemda, dan juga dari Kemendikbudristek itu bisa membantu meneruskan kepada satuan pendidikan di bawah naungannya terkait pelaksanaan survei ini dan membantu jika mereka ada kendala sehingga tidak ada miskomunikasi dan respon dari satuan pendidikan pun terhadap pelaksanaan survei ini bisa cepat dan juga baik. Sementara Bapak Ibu untuk
satuan pendidikan, ini kami juga mengamanahkan PIC-PIC seperti yang terlampir ya. Untuk wilayah 3, Bapak Ibu bisa mengontak dengan Mbak Gita, dan wilayah 4 Bapak Ibu bisa mengontak dengan Mas Auzar. Ya, seperti terlampir ya Bapak Ibu, nama dan nomor kontaknya. Dan terakhir Bapak Ibu bisa scan barcode ini nanti di sesi paling akhir sebelum kami tutup, kami akan tayangkan kembali agar Bapak Ibu bisa scan barcode-nya sebelum meninggalkan ruang Zoom. Dan juga admin juga secara berkala mengirimkan linknya ya Bapak Ibu ya. Di sini Linktree/sosialisasi SPI Pendidikan 2026. Di mana di dalamnya Bapak Ibu sudah lengkap, Bapak Ibu ada link absensi, ada virtual background seperti yang saya gunakan, ada materi sosialisasi yang seperti siang hari ini saya paparkan, ada buku panduan, ada video tutorial juga Bapak Ibu terkait cara pengumpulan dan verifikasi data tadi, dan WAG Bapak Ibu. Nah, berkenan Bapak Ibu memilih WAG sesuai wilayahnya. Ya, nanti tinggal klik saja WAG wilayah 3 atau wilayah 4. Nanti untuk selanjutnya ada opsi kota kabupaten. Nah, nanti Bapak Ibu pilih kota kabupaten sesuai dengan domisili satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nah, monggo jika selanjutnya ada yang ingin bertanya atau ingin melakukan konfirmasi, klarifikasi, kami persilahkan. Ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan absensi. Ini admin secara berkala mengirimkan di room chat ya, Bapak Ibu. Dan nanti di sesi akhir saya akan meng-up kembali untuk barcode-nya. Baik Bapak Ibu, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap, sudah ada satu. Ya, dari MAASH wah, mohon maaf nih Bapak kalau saya menyebutkannya salah. Ya, bagaimana Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Silakan, dari MA Asofa Al Hidayah Temanggung. Baik. Nah, ini kan kami, madrasah kami atau sekolah kami terintegrasi dengan pesantren. Jadi terkait dengan aplikasi yang untuk anak kan sudah ada Cawi untuk Ya. pengisian survei. Nah, untuk ke orang tua itu kan Nun Sewu, kami di pedesaan Ya. itu 60% orang tua itu belum bisa mengoperasionalkan media semacam HP Android, kan kadang malah nggak punya. Yang punya Baik. anak tapi anaknya di pondok. Nah itu mohon bisa ada penjelasan untuk apakah nanti ada aplikasi lain atau bagaimana untuk solusi terhadap orang tua dalam pengisian survei tersebut. Matur suwun. Siap, Bapak. Izin menjawab, Bapak. Jadi untuk orang tua yang mungkin ada terkendala, tidak memiliki HP, bisa dibantu difasilitasi juga di sekolah, Bapak. Jadi kan biasanya kalau pesantren ada waktu kunjungan ya, Pak? Apakah itu mungkin di Ya. awal bulan atau mungkin di akhir bulan. Nah, mungkin bisa dibantu Pak pada saat kunjungan mereka untuk berkenan mengisi di perangkat yang survei yang sudah disediakan pihak sekolah. Begitu juga dengan siswa Bapak. Tapi jika orang tuanya ternyata punya handphone dan memang sudah bisa, maka nanti di data Dapodik tadi dicantumkan saja Pak nomor WA orang tuanya untuk nanti kami blast langsung. Nah, kalau dari siswa kan dibantu pihak sekolah ya, nanti untuk dipanggilkan ke ruang lab misalnya atau ke perangkat komputernya. Untuk orang tua yang tidak punya, bisa juga dibantu pada saat kunjungan. Dan orang tua yang punya, kami blast online, Bapak. Dan ini pelaksanaan surveinya cukup panjang, Pak. Nanti bisa kalau misalkan ternyata targetnya misalnya ada 10, berarti misalnya 5 di bulan ini, nanti sisanya di bulan depan. Karena mengingat waktu kunjungannya kan mungkin ada yang sebulan cuma 2 kali, ada yang mungkin sebulan sekali, begitu Bapak. Ya, seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Bu. Aduh, ada Baik, gambaran terima dari kasih. kami.
Siap, Sun, Bapak. Ya, izin melanjutkan ke penanya yang lain. Silahkan ke Pak Madi. Silakan Pak Madi. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya dari MTS Aliklas Nunukan, Kalimantan Utara, mau bertanya terkait eh, untuk verifikasi data populasi yang tadi diminta oleh Satuan Pendidikan itu kapan, Bu ya? Untuk bisa kami Baik, lakukan. Itu yang pertama. siap. Terus Baik. yang kedua yang ingin kami tanyakan juga, eh, ketika dilakukan kegiatan survei nantinya, tadi di bagian yang dijelaskan sekolah mana yang dipilih itu, mohon maaf saya terlewat tadi. Ada fokus Ya, yang siap. lain, jadi bisa mungkin diulang. Itu aja Baik, sih, Bapak. dua Siap, itu. Pak Madi. Izin Ya. jawab, Bapak, terkait verifikasi data. Setelah sosialisasi ini selesai, monggo Bapak bisa langsung ke Oh, portal, ya. sudah Mungkin langsung saya ya. Oh ya. coba simulasikan sedikit ya, Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini ya. Tadi kan sudah diberikan linknya. Ini ya, pendidikan.kpk.go.id, Bapak Ibu tinggal masuk saja ke browser seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian klik masuk di sebelah kanan atas. Nah, akan diminta apakah mau masuk ke Dapodik atau melalui EMIS. Jadi kan Bapak Ibu sudah punya ya login Dapodik dan juga EMIS-nya. Bagi yang Iya. tidak punya bisa ajukan permohonan akses. Kalau misalnya masuk di sini, diklik, nanti akan diminta data email dan juga password Dapodik. Nanti tinggal login saja. Setelah login, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti yang di step ketiga. Nah, kemudian nanti akan dipilih Bapak Ibu mau verifikasi offline, jadi mengunduh datanya dulu, atau langsung di portal, itu skema online. Jadi untuk verifikasinya bisa langsung Bapak setelah kegiatan ini. Kemudian untuk sekolahnya yang terpilih, ini kami random sampling Pak. Kami random sampling antara KPK bersama dengan BPS, Badan Pusat Statistik, dengan mempertimbangkan satu jenis satuan pendidikan, yaitu sekolah negeri, swasta, dan keagamaan, dan mempertimbangkan jenjang pendidikan. Ada keterwakilan tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Jadi kami acak berdasarkan pengelompokan tadi, dan kebetulan salah satunya MTSS kelas juga terpilih. Jadi ada sebagian yang terpilih kembali, jadi di 2024 terpilih, 2026 terpilih kembali, ada yang memang baru terpilih di 2026. Karena semua punya peluang yang sama ya Pak kalau di random sampling. Iya, baik. Baik. Oke, Baik, terima siap. kasih. Ya, sama-sama Pak Mahdi. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Silahkan dari SMAN 2 Makassar, Pak Arif. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu menyampaikan dua pertanyaan. Pertama, sekiranya sekolah kami terpilih sebagai menjadi random sampling, Ya. apakah itu ada informasi langsung ke sekolah kami melalui operator atau bagaimana? Itu yang pertama Bu. Baik. Sekiranya kalau terpilih. Yang kedua Bu, apa konsekuensi yang bisa muncul sekiranya suatu sekolah katakanlah terpilih tapi tidak melakukan proses survei penilaian integritas ini? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Arif. Nih, pertanyaan yang kedua agak sensitif nih ya Pak. Nah, untuk terkait sekolah-sekolah yang terpilih atau tidak, kami sudah menyurati Pak, ke pemangku kepentingan ya, tentunya ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Kanwil Kemenak, untuk selanjutnya meneruskan ke satuan pendidikan yang terpilih. Dan Bapak Ibu sendiri juga bisa langsung mengecek secara mandiri. Caranya seperti ini Bapak Ibu, saya izin share screen kembali. Nah, masuk ke portal yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, masih di portal yang tadi, pendidikan.kpk.go.id/sp pendidikan, pilih yang monitoring.
Nah, seperti ini. Kemudian pilih wilayah Bapak Ibu. Nah, kalau wilayah Bapak Ibu yang siang hari ini itu wilayah 3 dan wilayah 4. Nah, nanti tinggal dipilih saja, misalnya mau cek yang Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kemudian nanti ada opsi kabupaten di Kalimantan Barat. Nah, Bapak Ibu cek, Bapak Ibu ada di kota kabupaten mana. Misalnya saya mau cek, oh saya dari Kabupaten Kayong Utara. Tinggal diklik saja, nah nanti akan muncul nama-nama sekolah yang terpilih Bapak Ibu. Berikut juga dengan statusnya, apakah sudah mengumpulkan data populasi ataupun belum. Nah, jika misalnya Bapak Ibu klik di sini, misalnya Al-Huda gitu ya. Nah, kalau muncul, itu artinya terpilih. Kalau misalnya dicari, misalnya Hudastan, tidak ada datanya, ini artinya tidak terpilih di SPI Pendidikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, untuk melihat bagaimana sekolah saya terpilih atau tidak. Dan kedua, untuk konsekuensi, bagaimana jika sekolahnya terpilih dan ternyata mungkin kurang berkenan ya untuk mengikuti SPI. Nah, kami berharap sih mengikuti ya Pak ya, karena ini kan upaya bersama bagaimana kita memetakan integritas terutama di sektor pendidikan untuk kita bisa membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang kurang berkenan, silakan saja Bapak Ibu melakukan penyuratan ke KPK. Karena ini sifatnya sukarela ya, Bapak Ibu, misalnya tidak ada yang berkenan, silakan saja membuatkan surat dan mengajukan ke KPK. Demikian Pak Arief. Ya, makasih Bu, makasih Bu. Ya, siap. Semoga SMAN 2 Makassar tidak ya Pak. Siap Bu, siap. Insya Allah siap. Baik. Ya, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Silahkan dari Pak Fadli, SMAN 2 Pangkalan Bun. Waduh, ini rame nih Pak. Halo, salam kenal wes, rame semua ini. Ini ada guru, ada siswa ini ya. Bajunya mirip-mirip. Silakan Pak Fadli. Wah, ini suaranya belum terdengar ini Pak Fadli. Mic-nya sudah terbuka, tapi suaranya belum masuk. Ini Bapak. Baik. Atau mau di chat saja, Bapak, pertanyaannya juga bisa, jika masih terkendala. Masih belum terdengar, Bapak. Baik, sepertinya ada kendala teknis ya Pak ya, belum terdengar. Nanti punten bisa cantumkan saja pertanyaannya di room chat, atau mungkin bisa dicek-cek lagi Bapak secara teknisnya, nanti saya beralih ke Bapak lagi ya. Saya izin ke penanya berikutnya dulu, nanti kembali ke Pak Fadli. Baik, selanjutnya dari SMA Negeri 1 Gorontalo. Silakan Bapak atau Ibu. Oh, Ibu, silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan. Saya langsung saja untuk memperjelas tentang pengisian survei ini. Jadi tadi sudah dijelaskan, juga mungkin saya bisa menyambung pertanyaan dari Bapak yang dari SMA 2 Makassar tadi, bahwa di pertanyaan yang kedua, ya misalnya kalau tadi konsekuensi ketika tidak mengisi, kan tadi sudah dijawab bahwa mengajukan permohonan.
kalau terlupakan, itu satu. Kalau terlupakan bahwa kan deadline-nya ini sampai bulan April ya Bu, sampai Iya, bulan betul April Ibu. ya, untuk pengisian ini kan. Jadi ya terlupakan, jadi kira-kira seperti apa nanti. Yang ketiga Bu, terkait dengan kesiapan orang tua. Jadi mungkin tadi saya tidak sempat mendengarkan karena ada sedikit gangguan. Untuk jumlah orang tua yang akan mengisi, apakah menggunakan data siswa yang kalau jenjang SMA kan kelas 10 dan kelas 11 ya untuk Ya, sasaran yang mengisi ini betul. data ini ya, mengikuti survei ini. Nah, misalnya untuk sekolah saya kan kurang lebih 700 murid kelas 10 dan kelas 11. Nah, apakah untuk pengisian orang tua ini apakah hanya sampel saja atau seluruh orang tua punya kewajiban untuk ikut mengisi survei ini. Sehingga ini kan perlu kita perjelas karena juga tadi seperti persoalan yang terjadi oleh pesantren bahwa ada orang tua yang tidak memiliki ponsel atau gadget, terutama yang ada yang tidak pakai WA dan sebagainya, sehingga untuk mendatangkan ke sekolah itu ya itu kan juga butuh waktu dan sering pemahaman orang tua itu ketika akan diundang ke sekolah ya ada konsekuensi yang lain-lain ya, meskipun kita akan menyurat dengan dan sehingga kadang mereka tidak hadir ya. Ini mungkin bisa diperjelas kepada terutama saya di Gorontalo, namanya di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, karena begitu saya mendapat informasi dan terlihat bahwa sekolah saya masuk sebagai sekolah yang menjadi sasaran survei. Dan ini juga kalau tidak salah di tahun kemarin, di tahun 2024 juga kalau tidak salah ya Bu ya, kita juga sempat mengisi survei untuk survei KPK ini. Saya kira itu Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita dari SMA Negeri 1 Gorontalo Utara. Izin menjawab Ibu. Kalau terlupa, tenang Ibu. Kita ada PIC yang mengingatkan Bu Rita. Ayo, Bu Rita sudah ngumpulin belum ya? Tadi untuk wilayah 3 dengan Mbak Gita, untuk wilayah 4 dengan Mas Auzar. Karena kami setiap minggunya ada meeting mingguan Bu. Jadi mana nih wilayahnya yang sudah atau yang belum? Nah, nanti yang belum akan kami reminder. Jadi tenang saja Bu, tidak akan terlupa. Dan ini verifikasi datanya kami tunggu sebelum pelaksanaan survei berlangsung. Surveinya sendiri bulan April sampai Juli, Bapak Ibu, ini kami sudah mempertimbangkan libur sekolah dan juga libur lebaran. Nah, dan nanti pada saat pelaksanaan surveinya mau mulai, tentunya KPK akan bersurat kembali terkait pelaksanaan survei ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Berikutnya terkait kesiapan orang tua. Nah, untuk orang tua ini, 1, jika metodenya online, itu tidak perlu memanggil ke sekolah Ibu, karena kami akan langsung blast link kuesioner ke nomor WA orang tua. Nah, bagaimana jika WA orang tua tidak punya? Nanti kita akan menggunakan nomor WA anaknya. Jadi, Ibu bisa mencantumkan di template data verifikasinya nama orang tuanya diisi nomor anaknya. Begitu juga dengan sebaliknya Ibu. Jika anaknya tidak punya, nah orang tuanya punya, diisikan untuk data nomor WA anaknya, nomor WA orang tuanya. Nah, kalau misalnya dua-duanya tidak punya, Ibu, nah biasanya ada walinya ya, atau saudara yang masih satu rumah yang bisa dikontakkan. Tidak mungkin ya Bu, kalau misalnya ada informasi sekolah gitu ya, disuruh undangan rapat atau apa, tidak ada kontak sama sekali ke pihak siswa ataupun orang tua. Seperti itu, Ibu. Nah, khusus Semua orang tua ya, tua ya Bu. Betul Ibu, jadi dari seluruh, awalnya kami random dulu untuk satuan pendidikannya. Nah, nanti dari satuan pendidikan yang terpilih,
mengumpulkan seluruh data siswa, orang tua, guru, dan pimpinan. Sesuai dengan kriterianya tadi ya Bu, kalau guru dan pimpinan minimal sudah 1 tahun menjabat. Untuk siswa dan orang tua, siswanya tadi untuk yang SMA kelas 10 dan 11. Tentunya seluruh siswa yang kelas 10 dan 11 beserta dengan orang tua siswanya. Jadi kalau siswanya 100 berarti orang tuanya juga 100. Siswanya 200, orang tuanya juga 200. Karena kemudian dari 100 atau 200 siswa ini akan kami sampling, Ibu. Jadi tidak semuanya disurvei. Kami sampling, nanti kami kirimkan link kuesioner langsung ke responden jika metodenya online. Harusnya Gorontalo Utara online ya, Bu ya? Allah Bu ya. Iya, baik. Seperti itu Bu Rita. Terima kasih Ya, Ibu. terima kasih ya. Baik, kita Baik. langsung ke penanya berikutnya. Silakan dari Man Kota Palangkaraya. Silakan Bapak. Pak Miftah. Iya, ini terkendala juga nih suaranya belum keluar Bapak. Atau mungkin Bapak pakai ini ya, headset atau mungkin ini? Baik. Ini mic-nya sudah terbuka, tapi suaranya belum masuk ini Pak Miftah. Baik, nah tadi sama seperti Pangkalan Bun tadi ya, suaranya belum masuk. Mungkin saya izin ke yang lain dulu Bapak, nanti Bapak bisa bertanya kembali ya Pak. Baik, kita langsung ke penanya berikutnya. Silahkan dari SMAN 4 Takalar. Silakan Bapak atau Ibu. Oh, Bapak, silakan. Pak Gafar, silakan Bapak. Masih termute ya? Enggak. Tadi sudah Pak, tadi termute lagi. Ya. Ya. Assalamualaikum sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin bertanya Bu. Silakan Bapak. Apakah data yang dikasih masuk itu apa? Seluruh data siswa dan nanti yang akan disebar itu kuesionernya, apakah semua? Dan apa kuesioner itu berupa tanya jawab langsung atau berupa lembar kertas, Bu? Baik. Siap. Siap. Baik. Izin menjawab Bapak, ini seperti pertanyaan dari Bu Rita sebelumnya. Untuk data, ini adalah seluruh data siswa dan orang tua kelas 10 dan 11, Bapak. Oh, Ya. kelas 3 tidak? Tidak, Bapak. Kelas 10 dan 11 saja. Kelas 10 siap, dan siap. kelas 11. Nah, data seluruh siswa beserta orang tuanya. Jadi kalau di kelas 10 dan 11 ada 100 orang, berarti ya 100 siswanya dan juga 100 data orang tuanya. Begitu juga dengan data seluruh guru, Bapak. Seluruh guru, tidak hanya kelas 10 dan 11 ya Pak, tapi seluruh guru di satuan pendidik di SMAN 4 Takalar dan juga pimpinannya. Namun dengan catatan Bapak sudah menjabat minimal 1 tahun. Kalau misalnya ada yang baru pindah Pak, pindah misalnya guru baru belum setahun, itu tidak perlu dimasukkan. Karena kami anggap belum begitu mengetahui ya seluk-beluk sekolah dalam 1 tahun terakhir ini seperti apa. Itu Jadi yang data pertama. dulu dikasih masuk, Bu, baru survei. Data dulu baru survei. Iya, betul Bapak. Jadi semua data kelas 10 dan kelas 11, siswa dan orang tuanya masuk, guru semua masuk, pimpinan masuk. Nah, nanti kami yang akan melakukan random sampling, Pak. Jadi tidak semua siswa dan orang tua itu dapat. Guru juga tidak. Kalau pimpinan dapat pasti ya, Pak. Ya. Karena kan cuma 1-2 orang ya, Pak. Iya, Nah, siap. untuk guru, siswa, orang tua akan kami random. Jadi tidak semua mendapatkan link kuesioner. Nah, Berarti ada WA masuk dari guru, Bu, kalau di random. ya, betul Pak. Jadi nanti untuk guru yang terpilih akan kami kirimkan link kuesioner langsung ke nomor gurunya.
yang mana siap, siap, nomor siap. gurunya sudah Bapak masukkan ke dalam data yang diverifikasi. Siap, siap, siap. Ya. Nah, untuk bentuk surveinya seperti apa? Untuk bentuk surveinya bukan isian ketikan begitu Bapak Ibu, tapi memilih berupa skala. Nah, nanti ada skala persetujuan, ada skala kesesuaian, mulai dari sangat tidak setuju sampai setuju, mulai dari misalkan sangat sesuai dengan tidak sesuai, tergantung dengan konteks pertanyaannya. Begitu, Pak. Ini pertanyaan terkait kondisi-kondisi keseharian di sekolah Bapak, seperti kejujuran, ya, gratifikasi, seperti itu, Pak. Gratifikasi misalnya pada saat kenaikan kelas, apakah ada memberikan biasanya kan hadiah begitu Pak, gitu. Wih, bahaya no. Coba kan. Ya, pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat hasil survei tahun lalu seperti apa. Nih saya kasih contoh hasilnya ya. Nah, Bapak Ibu kembali lagi ke portal yang tadi, pendidikan.kpk.go.id/pendidikan, dan di sini ada menu hasil ya, Bapak Ibu. Ada menu hasil, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini hasilnya. Tadi seperti yang saya paparkan, capaian kita masih berada pada kelompok korektif, yaitu di 69,5. Nah, kita masih ada PR besar, ada di dimensi tata kelola, kita masih di 58, dan ini Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan di survei terkait kejujuran akademik, kejujuran sehari-hari, ketekunan dalam belajar, keteladanan, ada gratifikasi, detail gratifikasinya juga ada, kira-kira pertanyaannya apa. Nah, ini kita bisa lihat ternyata masih banyak persentase satuan pendidikan yang punya kebiasaan memberikan bingkisan atau hadiah kepada guru pada saat hari raya atau kenaikan kelas 68%. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa lihat pada portal ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti itu, Bapak. Siap. Siap. Terima Kalau misalnya kasih. siswa menjawab ada gratifikasi, tidak ada tindak lanjutnya, Bu. Sampai dihukum guru. Untuk tindak lanjutnya, kami akan melihat secara keseluruhan data agregat, Bapak, jadi tidak persatuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu Siap, tenang, siap. kami berharap Bapak Ibu dan juga responden yang terpilih nanti mengisi dengan sebenar-benarnya. Tidak ada implikasi ke satuan pendidikan, Bapak Ibu. Siap, siap, Bu. Siap. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Bapak. Kita lanjut ke siap. pertanyaan berikutnya. Silakan dari SKHM 1 Palangkaraya. Silakan Bapak atau Ibu. Terima kasih Bu waktunya. Oh ya, silakan Bapak. Oke. Mohon izin Bu, untuk survei SPI ini hanya dikhususkan untuk jenjang umum atau mungkin jenjang SKH, sekolah khusus atau SLB ini bisa jadi juga mendapat bagian jadi sampel di survei penilaian integritas ini. Begitu Bu. Kemudian kalau misal memang masuk, kemudian data kita, maksudnya sekolah tidak masuk data sampel, apakah sekolah perlu memasukkan mendaftarkan sampel atau tidak? Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Angga. Untuk pertanyaan pertama, untuk sekolah, betul Mbak, kami mempertimbangkan berdasarkan jenis sekolahnya, negeri, swasta, dan juga keagamaan, termasuk yang jenisnya sekolah luar biasa, Bapak. Dan juga selain itu perjenjang, Pak, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Dan kemudian untuk yang kedua, satuan pendidikannya jika tidak terpilih, tidak perlu mengirimkan data populasi dan melakukan verifikasi, Bapak. Caranya sama dengan melihat dari portal tadi, ya. Saya coba share kembali. Nah, di sini ada menu monitoring, Bapak Ibu bisa lihat ke sana. Kemudian
pilih wilayahnya, misalnya wilayah 3, terus pilih nama provinsinya, misalnya saya pilih Yogyakarta, kemudian pilih di mana sekolah Bapak Ibu sekalian, di kota kabupaten mana. Misalnya saya pilih Gunung Kidul, nanti akan muncul nama-nama sekolahnya. Nah, misalnya Bapak mau ngecek sekolah saya masuk survei atau tidak, nanti dicek di sini. Nah, kalau misalkan terlalu banyak, bisa dipilih di search aja, dimasukkan nomor NPSN-nya atau nama sekolahnya. Jika tidak muncul, artinya tidak terpilih dan tidak perlu mengirimkan data populasi, Pak Angga. Ya, seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih, Pak Angga. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Silakan dari Kanwil Kemenak, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu. Silakan, Ini terkait, Pak. tadi sudah dijelaskan bagaimana mengecek data-data lembaga yang sudah bisa dimonitoring. Namun di sini kami ingin tanyakan bagaimana untuk mendapatkan akses untuk PIC Kanwil itu, Bu. Baik, ini Apa? akses untuk Kemenaknya ya, Pak ya? Atau Iya, satuan betul. pendidikan ya, Bapak? Ya, Kemenak, akses Oh, siap. untuk Kemenak Sulsel dengan tahun yang Siap. kemarin atau untuk tahun ini baru. Baik. Ya, izin menyampaikan Bapak untuk masuknya, nanti masuk ke portal dulu, kemudian klik masuk. Nah, di sini Bapak, jika Bapak dari Satuan Pendidikan biasanya sudah punya ya SSO, Dapodik atau MI, sementara yang Ya, belum betul. punya bisa mengajukan akses di sini Pak. Nanti tinggal diklik saja, nanti akan diminta nama, instansi ya, instansi, kemudian email dan juga foto. Tapi fotonya tidak perlu foto KTP, KK atau SIM ya Pak, cukup kartu pegawainya saja. Nanti kalau sudah submit permohonannya akan tampil seperti ini. Nah, nanti di email Bapak akan muncul seperti ini, akses permohonan akses sudah disetujui. Nah, nanti tinggal klik saja tombol akses dashboard, nanti akan masuk ke dalam portal yang tadi Bapak, portal yang ini. Portal yang ini ya, setelah masuk SSO atau Dapodik. Begitu Bapak. Kalau ingin masuk ke dalam itu ya Pak. Tapi kalau untuk mitra, sejauh ini lebih banyak fungsinya ke monitoring Bapak. Dimana kalau monitoring ini tidak perlu ada login, jadi tinggal memilih saja mau mengecek di wilayah mana, di provinsi mana, atau di kota kabupaten mana. Seperti itu, Bapak, izin. Ya, berarti dalam hal ini untuk PIC Kanwil itu masuk mitra atau satuan pendidikan? Karena kami cek di mitra juga tadi tidak ada untuk Kanwilnya, masuk di satuan pendidikan juga tidak ada. Kalau kami pilih satuan pendidikan, tadinya di situ yang kami coba input sudah memasukkan ID card ASN-nya, namun yang tidak muncul di file satuan pendidikan itu nama lembaga yang tidak ditemukan, sehingga tidak bisa kami melakukan untuk permohonan kirim permohonan akses seperti itu, Ibu. Oh, baik. Jadi pada saat Bapak permohonan akses, nama instansinya tidak muncul begitu ya, Pak ya? Iya, Yang muncul betul. hanya nama sekolah ya? Betul. Baik. Baik, Bapak, izin nanti saya sampaikan ke tim IT untuk bisa ditambahkan ya, Pak. Siap, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Nanti Pak Yusuf boleh bantu ya, Pak, untuk Satuan Pendidikan di bawah Kemenak Sulsel meneruskan informasi ini dan mereka yang terpilih berkenan untuk berpartisipasi ya, Pak Yusuf. Siap, dengan senang hati, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Silahkan dari SMKN 3 Pacitan ya. Dengan Pak Aris, silakan Pak Aris. Wah, ini ruangannya besar sekali, Pak. Ini Zoom rame-rame ya. Masuk. Ya, sudah masuk, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak Atay. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, karena ini
insya Allah kami baru pertama ya 2026 ini. Baik. Mengenai jumlah responden tadi kan disampaikan seluruh siswa dan seluruh guru ya yang kita masukkan datanya. Tapi dari KPK ngambil sampling. Kita ingin tahu apakah diperkenankan, siapa kira-kira yang nanti disampling itu siapa, berapa orang lah katakanlah, apakah sekolah akan dapat informasi itu. Terus yang kedua, andaikan murid saya kelas 10 dan 11 itu 700 siswa, itu data semuanya sudah masuk. Sedangkan pengisiannya ada batas waktunya. Bila mana sampai batas waktu itu ternyata mungkin katakanlah 50%, padahal kita sudah ngobrak-ngobrak orang tua khususnya ataupun siswa, tapi sampai batas waktu itu mungkin nambahnya tidak begitu banyak. Itu apakah cukup di-cut sampai di situ saja, atau kita juga harus menyelesaikan sampai jumlah yang ada? Itu untuk pertanyaan yang kedua. Terus barangkali bisa nggak kami mendapat, kalau tadi saya lihat di hasil survei 2024 tadi, itu kan ada instrumen hasilnya yang terekam. Nah itu semacam kisi-kisi yang nanti antara orang tua, siswa, guru, dan kepala sekolah itu ada yang sama atau totalitas beda untuk surveinya, isiannya maksud saya. Ya. Yang terakhir, barangkali ini permohonan, tadi kan jumlahnya saya pikir bila mana ini survei ini katakanlah berhasil lah, apakah berkenan dari pihak KPK itu memberikan semacam apresiasi berupa lembaran kertas atau apalah untuk bisa nanti kami sebagai pengisi survei ini diberikan, nanti katakanlah bisa kami pasang di misalnya ruang tamu di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama terkait jumlah sampel. Ya, jumlah sampelnya ini berapa orang? Nanti akan di-random Pak. Nanti akan mempertimbangkan besaran jumlah populasinya. Tentunya untuk sekolah dengan siswa orang tua yang besar akan memiliki keterwakilan sampel yang lebih besar dibandingkan yang sekolah yang mungkin muridnya hanya 30 atau 50 orang. Nanti akan menyesuaikan. Berikutnya untuk siswa pengisiannya jika sudah sampai batas waktu itu bagaimana? Nah, jadi nanti dari KPK Bapak kita akan melakukan reminder blast namanya Pak. Jadi misalnya hari ini di blast, terus kami cek ternyata belum mengisi nih respondennya. Nanti kami reminder nih Pak 2-3 hari ke depan untuk berkenan mengisi. Nah, kemudian kami reminder terus sampai dengan 3-5 kali, Pak Aris. Nanti kalau misalnya sampai 3-5 kali, ternyata respondennya tidak mengisi-mengisi, kami menganggap respondennya tidak berkenan mengisi. Karena kami sudah ingatkan terus ya. Nah, nanti dari situ kami sampling ulang, Pak. Kami sampling ulang untuk mendapatkan responden baru sebagai pengganti. Jadi nanti dari pihak sekolah tidak bisa mengetahui siapa yang memilih, siapa yang terpilih Bapak, karena tadi ya ada undang-undang kerahasiaannya yang sudah mengatur. Ya, tapi dari pihak sekolah bisa membantu menghimbau Bapak. Jadi dari responden yang sudah menerima untuk berkenan mengisi survei. Dan untuk memantaunya, kami ada dashboard Bapak. Dashboard-nya memang tidak bisa menampilkan nama-nama orangnya, tapi bisa kami tampilkan jumlahnya, Pak. Jadi misalnya di SMKN 3 Pacitan nanti targetnya 30, nanti dari 30 baru 15 yang mengisi. Nah, nanti memantaunya seperti itu, Pak. Jadi terus menghimbau. Itu kan pelaksanaan surveinya 4 bulan ya, Pak ya. Nah, diharapkan di periode yang cukup panjang dan kami bisa melakukan random ulang itu bisa terpenuhi. Mungkin seperti itu Pak Aris. Nah,
Untuk berikutnya, untuk kisi-kisi pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan ada yang sama, ada yang berbeda, Pak Aris. Karena tentunya kita sesuaikan dengan peranannya. Misalnya untuk pimpinan, pertanyaan lebih kepada terkait kebijakan, perencanaan, begitu ya. Sementara kalau untuk siswa, mungkin lebih pada pengalaman sehari-hari mereka. Misalnya pada saat pembelajaran, apakah mereka pernah menyontek gitu, Pak. Nah, dan kalau dari sisi orang tua juga sesuai dengan pengalaman mereka dalam pernah mengikuti kegiatan aktivitas di sekolah. Misalnya pada saat kenaikan kelas, apakah mereka pernah memberikan oleh-oleh atau hadiah. Nah, salah satunya seperti itu, Pak. Jadi ada yang sama, ada yang berbeda sesuai dengan peranannya. Dan terakhir pertanyaan terkait apresiasi, betul Bapak Ibu, nanti di akhir survei seluruh satuan pendidikan akan mendapatkan sertifikat dari KPK. Nah, tentunya nanti sertifikatnya berupa e-sertifikat yang nanti akan Bapak Ibu bisa unduh dan bisa Bapak Ibu pajang di sekolah masing-masing. Nah, seperti itu Pak Aris. Baik, terima kasih. Siap Pak Aris. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Silakan dari Man1 Tabalong. Silakan. Bapak, ya. Masih termute, Bapak? Belum. Sudah tes satu. Ya, silakan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, saya Adi Rahmansyah, kebetulan perwakilan dari Man1 Tabalong Kalsel. Mohon maaf tadi ada beberapa hal yang ketinggalan karena kita di sini ada trouble sama masalah PDAM, masalah PLN. Kok air Pak tiba-tiba? Iya. Ya. Nah tadi ini saya coba tadi Mbak masuk situsnya apa tadi? Boleh diulang? KPK.pendidikan. Portalnya ini Pak. pendidikan.kpk.go.id/SPI pendidikan. Nah, itu berdasarkan yang tahun kemarin itu kan Mbak ada beberapa hal yang dilakukan di sekolah kayak apakah yang tahun ini cuma masalah survei aja atau ada yang lainnya? Punten Bapak, selain survei contohnya seperti apa? Tahun kemarin itu kita ada Bapak kemarin tahun itu SPI. Membuat poster. Iya, yang membuat poster tentang anti korupsi ya berarti. Membuat poster, ada hari integritas, membuat poster, ada hari integritas. Apakah hal itu terulang lagi di tahun ini atau ini cuma masalah survei aja dulu? Baik, kalau untuk ini hanya terkait survei saja Pak Adi. Oke, siap. Tidak ada yang lain. Kalaupun ada poster, ada leaflet, itu nanti dari kami, Bapak. Nah, itu berkaitan juga dengan survei ini. Iya, survei aja, iya. Ya, kiranya itu aja dulu, Mbak. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Adi. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan dari Bu Miftah. Bu Miftah Safigi. Oh, Pak Miftah, mohon maaf, Bapak. Iya, sorry. Apakah suara saya terdengar? Sudah, baik, Bapak. Oke. Sudah jelas. Saya pakai dua, ini sehingga namanya double sini, Bu. Oh iya, baik. Ya, tadi yang di komputer nggak bisa. Gini langsung saja, saya dari Man-Kota Palangkaraya menanyakan, tadi sebenarnya di chat sudah saya perkatakan juga karena khawatir nggak tersampaikan. Apakah orang tua siswa itu langsung mengerjakan nanti pada saatnya dia misalkan menjadi sampling untuk survei ini, langsung mengisi survei atau kepada orang tua diberikan pendidikan anti korupsi sehingga sudut pandangnya sudah betul-betul mendapatkan sebagaimana yang diidealkan oleh KPK. Maksud saya begini, kadang-kadang mungkin di sebagian orang tua, apalagi dengan pendekatan agama, barangkali memberikan sesuatu kepada sekolah atau madrasah itu dianggap hal yang sifatnya
semacam bersedekah atau ucapan terima kasih. Tapi dari perspektif KPK itu kan dianggap nggak benar. Nah, tentu ini perlu untuk semacam persamaan persepsi untuk orang tua, sehingga mereka mengisi survei itu sudut pandangnya adalah sudut pandang yang benar menurut KPK. Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Bu Ningsih. Ya, Oke. terima kasih Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Pak Miftah. Jadi untuk responden orang tua ini langsung mengisi Bapak. Jadi tidak ada dari KPK melakukan edukasi terlebih dahulu, karena ini juga menjadi bahan evaluasi. Karena di 2025 kan bentuknya kami melakukan monitoring dan evaluasi ya Pak. Jadi harapannya kita akan mengukur 1 tahun terakhir ya, termasuk 2025 kemarin. Salah satunya ya edukasi terkait pendidikan anti korupsi tersebut. Nah, nanti kalau misalnya terpetakan ternyata masih banyak yang melakukan gratifikasi, artinya edukasinya masih perlu ditingkatkan. Jadi seperti itu Pak Miftah, tidak ada perlu melakukan edukasi dulu, kami langsung kepada responden untuk mengisi survei, karena kami menganggapnya sudah di 2025 dan ini surveinya untuk melihat 1 tahun ke belakang. Baik, terima kasih Pak Miftah. Izin melanjutkan ke penanya berikutnya, silahkan dari MA Salafiyah dengan Ibu, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mau tanya, sebelumnya saya minta maaf karena saya baru masuk dan sempat tertinggal materinya. Baik. Untuk masuk, kan tahun lalu ada ya Bu, 2025 awal ya, di bulan Januari kalau tidak salah, terkait SPI ini. Cuma karena sudah setahun jadi kayak udah lupa ini SPI ini yang kayak gimana gitu. Nah, Siap. untuk di portal itu kita masuknya pakai akun apa ya, Bu? Baik. Ya, izin menjawab Ibu, untuk masuknya nanti dengan akun login Dapodik atau EMIS yang sudah masing-masing sekolah punya, Ibu. Kalau misalnya berarti pakai username-nya EMIS ya kalau di madrasah ya? Betul, Ibu. Betul. Baik. Ya, nanti kalau misalkan ada yang terlewat, nanti seperti tahun sebelumnya, Bu, masuk ke grup WA. Nanti di sana ada materi-materi yang kami share, dan di sini juga sudah kami siapkan dalam barcode ya atau link. Nanti di dalamnya situ ada materi yang tadi saya paparkan, ada video tutorial Ibu untuk cara-cara pengumpulan dan verifikasi datanya seperti apa, karena ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu data populasinya betul-betul diisi langsung oleh si pihak sekolah. Kalau tahun ini kami sudah punya datanya, Bu, yang kami dapat dari Dapodik. Nanti tinggal dari pihak sekolah melakukan verifikasi. Jadi tidak memulai dari nol lagi. Oh begitu. iya. Ya, kalau yang tahun lalu kan kita ngisi di template-nya terus kita upload lagi kan kemarin. Betul Ibu. Kalau ini sudah ada, nanti Ibu cek di portal itu di dalamnya sudah ada data-datanya. Tinggal Ibu verifikasi apakah mungkin siswanya ada yang sudah pindah sekolah, jadi tinggal di-delete saja, atau mungkin bertambah ya tinggal ditambahkan saja. Begitu Bu. Oh iya. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Kita lanjut ke penanya berikutnya dari SMA N3 Simpang Hilir. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Ya, sudah jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari SMA 3 Simpang Hilir, Kabupaten Kauyong Utara, Kalimantan Barat, Ibu. Iya, silakan Bu Karo. Kebetulan terkait SPI ini, sekolah kami mungkin ini yang perdana untuk SPI. Jadi masih asing seperti itu. Tapi dari pemaparan tadi, survei ini nanti sasarannya selain kami kepala sekolah, ada guru, ada siswa, dan orang tua siswa. Nah, yang menjadi kendala bagi kami nanti itu
terkait ke orang tua. Bagaimana? Sebelumnya kira-kira berapa persen dari misalkan siswa kami untuk kelas 10 itu kan sekitar 100, kelas 11 sekitar 100. Jadi kira-kira kalau kita lihat persentase, berapa kira-kira persentase untuk sampel kita nanti itu? Siap, Ibu. Ya, untuk sampel tadi seperti ditanyakan Bapak Ibu sebelumnya, saya sampel lanjut dulu. Maaf ya. silakan Ibu. Ya, mangga. Itu yang pertama sampelnya, oke. Kemudian yang kedua nanti terkait orang tua, mengingat menurut kami partisipasi orang tua terhadap sekolah itu rendah. Jadi apabila kami ada undangan rapat saja, biasanya hanya 50-an saja yang datang. Jadi saya takutnya nanti terkendala ke orang tua. Kalau ke siswa, mungkin dari data nama bisa kami kondisikan dibawa ke lab komputer misalkan kan, suruh mengerjakan survei ini. Terus untuk orang tua nanti seperti apa itu? Apabila pas mendapatkan sampel orang tua yang memang kurang respect terhadap hal ini. Itu yang pertanyaan yang kedua, Ibu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hasil dari survei, tadi sekilas dari paparan, saya lihat salah satunya nanti sekolah akan diberikan hasilnya seperti apa, seperti itu. Kemudian pertanyaan kami, pasti pemerintah setelah ada hasil sampel atau survei tahun ini, pastinya kan ada tindak lanjut tuh. Oh, baiknya berarti ke sekolah seperti ini. Harapan kami ke depan kalaupun memang ada seperti itu, mohonlah kami sekolah ini ada sasaran. Oh, sepertinya harusnya misalkan ada saran dari pemerintah, sekolah mengadakan program ini atau ini apa seperti itu. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karo untuk pertanyaannya. Izin menjawab Ibu. Yang pertama terkait sampel. Sampel ini nanti akan proporsional Ibu. Jadi nanti kami lihat proporsi murid dan juga orang tuanya, juga gurunya berapa. Nanti yang sekolah banyak tentunya akan terambil lebih banyak dibandingkan sekolah yang sampel atau jumlah populasinya cuma 30 siswa atau mungkin cuma 20 siswa, begitu Bu. Nah, kemudian yang kedua, untuk orang tua partisipasinya rendah, ya ini kami juga sudah mengestimasikan kemungkinan adanya ini, Bu. Jadi, upaya dari kami tadi, Bu, dengan melakukan reminder. Dan untuk siswa, ini tidak bisa, Ibu, dipanggil ya ke lab komputer, kecuali sekolahnya boarding school, atau memang ada kebijakan privacy data, atau sekolahnya pesantren. Tapi kalau SMA N3, kemungkinan besar SMA N3 akan menggunakan online, Ibu. Di mana responden yang terpilih, dan Ibu sudah mencantumkan nama dan nomor kontaknya, akan kami kirimkan langsung link kuesionernya ke siswa dan juga ke orang tuanya, Ibu. Nah, nanti dari pihak sekolah cukup membantu menghimbau saja, Bu. Nanti selebihnya dari KPK melakukan reminder blast, kemudian melakukan sosialisasi kembali, ya, dan juga nanti beberapa di akhir-akhir jika misalnya belum juga tercapai, kami random lagi, Bu. Kami random lagi untuk bisa dapat cari penggantinya. Nah, berikutnya untuk hasil ya, Bu, ya. Nah, untuk hasilnya seperti di tahun 2024, hasil dari 2024 kami keluarkan rekomendasi perbaikan untuk kami kirimkan ke pemangku kepentingan. Nah, di sana mereka membuat program yang akan diteruskan ke pihak satuan pendidikan. Polanya sama, Bu, jadi nanti di 2026 akan dilakukan survei, harapannya dari program-program yang sudah dibuatkan di tahun 2025, dari bentuk monitoring dan evaluasi, karena di 2025 tidak ada survei, Ibu. Nah, itu bisa meningkat nanti indeksnya di 2026. Nah, nanti jika misalnya ternyata nilainya tetap di capaian korektif tadi ya, capaian nasional, atau mungkin turun, nah itu kita akan melakukan evaluasi dan monitoring kembali, Bu, di tahun 2027. Nah, nanti kami akan membuat beberapa sasaran program. Nah, seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Karo. Ya. Baik, masih ada 3 penanya lagi, silahkan. Selanjutnya dengan Pak Budi, silakan Pak Budi dari SMKN 5. Makasih Bu. Iya. Yang saya mau tanyakan ini tentang populasi yang ada di web ini. Di situ kan ada yang harus diisi apa ya? Itu kan harus dipastikan valid nomor WA siswa, email siswa dengan orang tua. Apakah semua populasi ini harus valid atau yang sampel saja, Bu? Cuma itu pertanyaan saya, Bu. Siap, Pak Budi. Izin jawab, Bapak. Jadi untuk datanya valid, Bapak. Karena nanti kalau tidak valid akan ada notifikasi berapa data yang perlu diperbaiki. Nah, tidak validnya mungkin 1, nomornya kurang angkanya. 2, mungkin masih ada yang kosong, belum dilengkapi. Nah, untuk nomor WA itu wajib, Bapak, tapi untuk email tidak wajib, Bapak. Jadi bisa dikosongkan. Nah, seperti itu, Bapak. Jadi, wajib yang valid, Bapak. Data terupdate yang dimiliki pihak sekolah. Untuk data siswa, orang tua, guru, dan pimpinan. Baik, terima kasih Bapak. Izin melanjutkan ke penanya lain. Silakan dari mana nih? MA Sains Al-Quran. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Suara saya bisa terdengar Bu ya? Ya, jelas dengan baik Bapak. Silakan. Izinkan kami dari MA Sains mengajukan pertanyaan. Yang pertama, di lembaga kami itu dari keseluruhan siswa semuanya mungkin di pesantren dan tidak diperkenankan membawa alat komunikasi, terutamanya handphone. Jadi yang perlu atau yang harusnya kita isikan di menu untuk pengumpulan populasi ini nanti kita pengisiannya berarti memakai yang offline atau online, itu yang pertama. Baik. Kaitannya dengan pengumpulan populasi tadi, solusinya apabila nanti dari anak-anak kami yang seluruhnya mayoritas di pesantren, apakah nanti ada solusi terkait pelaksanaan pengisian survei sekaligus untuk wali murid. Itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Izin menjawab Bapak terkait metodenya. Untuk offline atau online sebenarnya sama saja Bapak. Nah, ini tergantung mau lebih nyaman mana. Kalau offline, diunduh datanya, dikerjakan di luar portal, kemudian Bapak submit kembali. Kalau online, nggak perlu diunduh, langsung dikerjakan di portal, Pak. Nah, itu sama template-nya, Pak. Mau yang offline atau online. Tapi biasanya, kalau yang datanya besar, mereka mengunduh dulu, Pak. Nah, nanti bisa ditiban langsung nih, langsung gelondongan dari data yang sudah ada di sistemnya sekolah, misalnya. Nanti tinggal diunggah. Sementara kalau online biasanya untuk sekolah yang mungkin siswanya cuma 50, cuma 200, kan kalau nge-scroll ke bawah kan nggak terlalu banyak ya, dan memverifikasinya lebih cepat. Jadi bebas Bapak mau offline atau online, tergantung Bapak ingin lebih nyaman yang mana. Berikutnya untuk pengisian surveinya nanti bagaimana? Nah, untuk sekolah-sekolah boarding school, pesantren, ada kewenangan tidak diperbolehkan HP ataupun privacy data yang nanti dimasukkan untuk siswa, semua nama siswanya sesuai dengan nama masing-masing, sementara untuk WA-nya, WA sekolah saja Bapak. Nah, bisa WA sekolah atau WA salah satu wali murid. Nah, karena kami hanya butuh namanya untuk kami random. Nah, setelah kami random, nanti akan kami sampaikan ke pihak sekolah melalui email. Nah, nanti selanjutnya pihak sekolah memanggil siswa yang terpilih untuk mengisi survei di perangkat komputer yang dimiliki pihak sekolah. Nah, seperti itu, Pak. Nanti tinggal dikoordinasikan, Pak. Misalnya terpilihnya ada 20 orang, ya berarti misalnya minggu ini 5 orang, minggu depan 5 orang lagi, minggu depannya 5 orang lagi, begitu Pak.
Jadi itu bisa dikerjakan selama periode 4 bulan. Begitu juga dengan orang tuanya, Bapak. Jika orang tuanya ada data nomor WA-nya, silakan di template itu nama orang tua masing-masing dimasukkan nomor WA-nya, maka kami akan kirimkan langsung linknya ke nomor orang tua. Tetapi jika misalnya orang tuanya tidak punya, nanti pada saat kunjungan Bapak, misalnya si responden siswa A yang terpilih, ternyata orang tuanya tidak punya HP. Nah, siswanya dipanggil, misalnya besok dipanggil, terus kunjungan orang tuanya kebetulan di minggu depannya. Nah, orang tua si siswa A diminta untuk mengisi survei di perangkat sekolah. Begitu, Bapak. Siap. Baik, terima kasih, Bapak. Izin lanjut ke penanya berikutnya. Silakan dari MA Al-Mansuri. Ya, silakan, Bapak. Ya, masih termute, Bapak, maaf. Jadi klik unmute dulu, Pak, atau mic-nya di sebelah kiri bawah diklik. Nah, sekarang sudah, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Saya Muhammad Yani dari Madrasah Aliyah Al-Mansuri, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Bu. Baik. Ini terkait masalah survei. Ini kan pertama kali dari madrasah kami, Bu. Yang ingin saya tanyakan, ini terkait survei nanti, apakah ada juga membahas masalah tentang pendanaan sekolah, pendanaan madrasah. Karena madrasah kami ini kan madrasah swasta yang mana hanya mengandalkan dari dana BOS, dan kami juga meminta iuran, Bu. Meminta iuran dari orang tua siswa itu per bulannya sekitar Rp40.000. Jumlah siswa kami itu sekitar 100 orang. Jadi untuk mengandalkan dana BOS memang sangat-sangat minim sekali, Bu. Sehingga kami dari Madrasah Aliyah ini ada meminta iuran untuk orang tua siswa membantu dana operasional sekolah dan lain-lain sebagainya. Apakah itu juga akan ditanyakan di survei ini, Bu? Karena ini kan harus transparan ya, Bu, ya? Ya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Yani. Izin Bapak Ibu terkait pengelolaan keuangan sekolah dan juga termasuk dana BOS itu juga ditanyakan Bapak Ibu di survei ini. Namun kurang lebih pertanyaannya tidak secara detail ya. Misalnya berapa dana sekolahnya, berapa yang dipakai untuk pengeluaran ABC itu tidak, Bapak. Tapi kami melihatnya lebih seperti ini. Apakah misalnya orang tua itu bisa mendapatkan rincian biaya sekolah, misalnya gitu, Pak. Atau misalnya apakah orang tua mendapatkan rincian biaya itu kurang jelas. Nah, begitu, Pak. Atau misalnya apakah komite sekolah atau pengurus perwakilan orang tua murid meminta dana atau sumbangan yang belum disepakati. Nah, misalnya gitu, Pak, kalau untuk terkait pengelolaan keuangan. Kalau dana BOS juga kami tanyakan, Pak, misalnya contohnya, apakah ada bentuk mungkin penyalahgunaan dana BOS yang berupa misalnya nepotisme, pengadaan barang atau proyek yang lain, gitu, Pak. Nah, hal-hal yang seperti itu, Pak, untuk penyalahgunaan dana BOS dan juga terkait pengelolaan keuangan. Jadi tidak secara detail spesifik besarannya ya, Pak ya, tetapi bagaimana pengelolaannya, Pak. Apakah transparan, apakah dijelaskan dengan baik, seperti itu, Bapak. Baik. Terima kasih, Bapak. Izin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, silahkan. Dari SMPIT
Putri Al-Hanif. Ya, silakan Ibu. Nah, dari Cilegon ya Terima Ibu, kasih silakan Bu Ibu. atas kesempatannya. Ya. Ibu, saya ingin bertanya untuk hasil SPI ini ya Bu ya. Ya. Mohon maaf saya belum buka-buka ininya ya Bu ya, Ya, nggak websitenya. apa-apa Ibu. Hasil SPI ini juga seperti bisa menilai sebuah sekolah secara spesifik begitu ya Bu. Nanti kami dapat rapotnya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Sehingga kami juga bisa menggunakan hasil survei ini untuk evaluasi sekolah kami seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Izin menjawab. Tidak ada laporan per sekolah Ibu, ya, tetapi laporannya lebih kepada per jenjang sekolah, per jenis sekolah, per kota kabupaten Ibu. Nah, nanti khawatirnya jika nanti sampai per satuan pendidikan, memang betul ada baiknya, jadi bisa ada evaluasi untuk satuan pendidikan, tetapi ada 46.000 sekolah Ibu, jadi kalau kita membuatkan satu per satu, bisa tahun depannya lagi baru selesai Ibu, dan sangat kompleks sekali ya untuk satuan pendidikan ini, jadi kami fokusnya ke nanti outputnya bagaimana si pemangku kepentingan ini membuat kebijakan atau program dengan sampel keterwakilan sekolah yang kami pilih, begitu Bu, untuk bisa diaplikasikan ke seluruh wilayah di bawah naungannya, begitu Ibu. Jadi nanti tidak hanya untuk PIT Putri saja Bu, tapi juga untuk satuan pendidikan yang di area Cilegon. Tentunya nanti kami akan berikan kepada stakeholder yang terkait. Begitu Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Siap, sama-sama Ibu. Terima kasih. Baik, ada penanya terakhir ini. Nah, hanya satu yang raise hand. Silakan dari MA Al-Khairat Gen Tuma. Mohon maaf Bapak kalau saya nyebutinnya salah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MA Al-Khairat Gen Tuma, Kabupaten Gorontalo Utara. Itu mohon maaf ini baru fokus karena tadi mengikuti rakor di bagian Kementerian Agama. Itu Bu, terkait dengan sasaran survei adalah siswa kelas 11 dan kelas 10. Kelas 12 kan tidak, begitu juga orang tuanya. Bu, kami informasikan seperti tadi yang saya dengar ada salah satu satuan pendidikan yang mengadu terkait dengan ketika rapat itu diundang 50 yang datang 25 itu juga terjadi di madrasah saya Bu. Jadi kira-kira bagaimana konsepnya ketika kemudian nama-nama itu keluar sebagai sampel, apakah bisa kita include untuk mereka mengerjakan surveinya di madrasah karena memang madrasah memiliki komputer yang bisa dikatakan ada itu sekitar 22 PC. Apakah siswa dan orang tua itu bisa kita undang langsung ke sekolah? Memang tapi memang tidak punya tendensi apa-apa karena memang kalau melihat banyak untuk kelas 10 dan kelas 11 itu dia 80% itu berada di daerah yang pedalaman, kayak ada di desa Durian sama desa Ipilo yang jaringannya itu tidak bisa kita pungkiri Bu, sering hilang, sering ada begitu. Jadi kira-kira bagaimana dengan hal tersebut karena memang 90% siswa kami itu berada di dua desa itu yang memang jaringannya itu belum masuk, jaringan Telkomsel maupun jaringan seluler itu belum masuk ke daerah tersebut. Kalau dilihat bahwa dari kelas 10 dan kelas 11 itu sebagian besar berada di dua desa itu. Apakah trik itu atau strategi itu bisa kita terapkan? Mereka datang ke sekolah, kita undang berdasarkan hasil random daripada nama-nama yang akan mengisi survei atau bagaimana Bu? Baik. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, izin menjawab. Kita prioritaskan yang pertama Bapak, yaitu survei online dulu. Nah, kemudian yang kedua, jika memang ternyata ada kondisi sekolahnya, 1, boarding school, 2, siswanya tidak diperkenankan menggunakan HP, 3,
ada privacy data, maka kita berlakukan baru cawi, Pak. Nah, cawinya pun ini bisa setengah cawi, setengah online. Nah, jika orang tuanya memiliki data WA, akan kami blast. Sementara siswanya mungkin tidak diperkenankan HP, maka difasilitasi pihak sekolah melalui cawi itu tadi, Pak. Ya, tadi sama seperti tadi yang Bapak sampaikan, akan dibantu dari pihak sekolah mengundang siswa yang terpilih untuk mengisi di perangkat komputer yang ada di sekolah. Seperti itu, Bapak. Jadi prioritas online dulu, baru ke cawi. Ya, seperti itu Bapak. Ya, aman ya Pak ya? Siap, terima kasih Bapak. Izin ke penanya berikutnya. Nah, ya, kembali lagi ke Man 1 Tabalong, silakan Bapak. Ya, bagaimana ya, Mbak, halo. Bapak? Ya. Halo. Ya, terdengar Bapak. Bapak. Mbak ya. Mohon maaf sekali lagi bertanya boleh ya? Siapa tahu nanti sesat di jalan kok. Siap, jadi ini siap. sudah coba-coba buka portalnya, tapi kebetulan itu pas mau sign in tidak bisa, padahal sudah menggunakan akun dari EMIS. Kira-kira ada solusinya nggak, Mbak ya? Baik. Itu saja, Mbak. Silakan Supaya Bapak. Baik. Pertama Bapak dicek dulu apakah akun EMIS-nya sudah betul, mungkin ada salah nomor atau salah kurang angka. Terus kedua, jika memang sudah benar, pilih yang bagian bawahnya Pak, untuk permohonan akses Bapak. Yang bagian ini, sebentar. Tadi di bagian materi bawah, sebelah bawah, sebentar Bapak. Nah, jadi kalau di scroll kan ada pilihan opsi mau login melalui EMIS atau Dapodik. Nanti kalau di scroll ke bawah lagi, di situ ada opsi ajukan permohonan akses, Pak. Nah, yang seperti ini, Pak. Ini pilih yang ini, ajukan permohonan akses. Nanti Bapak akan diminta mengisi data diri, nama, nomor HP, dan juga dimintakan foto ini. Foto ini saja Pak, kartu tanda apa? Pegawai. Bukan foto KTP ya Pak atau KK, tapi foto tanda pegawai saja. Nanti selanjutnya akan diberikan akses melalui email Bapak, begitu Pak. Nah, kalau di tampilan itu seperti ini, Pak. Nah, kan klik masuk. Nah, pilih yang bawah ini, Pak. Ajukan permohonan akses, nanti Bapak masukkan nama Bapak Ibu, nama satuan pendidikannya, email, dan mengunggah. Mengunggahnya hindari KTP, KK, SIM. Cukup kartu pegawai saja. Nanti jika sudah Bapak submit, kirim akses permohonan aksesnya, akan tampil di emailnya seperti ini, Pak. Bahwa permohonan akses disetujui, nah Bapak bisa masuk melalui klik tombol akses dashboard. Ya, seperti itu Bapak. Aman ya? Baik, terima kasih. Siap. Baik, sepertinya sudah tidak ada penanya lagi, Bapak Ibu. Mungkin dapat kita cukupkan. Nah, izin dari tim KPK, apakah ada tambahan? Sebelum saya tutup dari Mbak Dira. Baik, sepertinya tidak ada. Jadi langsung saja saya tutup ya Bapak Ibu. Akhir kata Bapak Ibu sebagai penutup, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendukung penuh pelaksanaan survei SPI pendidikan ini. Karena keberhasilan survei ini tidak mungkin dikerjakan oleh KPK sendiri, perlu kerjasama dan kolaboratif dari Bapak Ibu sekalian, dan kami berharap agar hasil survei ini tidak hanya berupa angka Bapak Ibu, tetapi juga bisa menjadi dasar perubahan nyata untuk integritas pendidikan yang lebih baik. Kita lanjutkan nanti koordinasinya di room chat ya Bapak Ibu. Nanti setelah ini saya akan tampilkan kembali barcode-nya. Jadi mohon sebelum Bapak Ibu leave dari Zoom bisa men-scan
men-scan barcode tersebut atau mengklik link tree-nya. Di sana sudah lengkap, ada materi yang saya sampaikan, video tutorial, dan juga WA group. Bapak Ibu silakan memilih WA group sesuai dengan wilayah di kota kabupatennya masing-masing. Akhir kata Bapak Ibu, saya tutup dengan pantun izin. Pagi cerah menuju sekolah, singgah sebentar membeli buku. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama SPI Pendidikan, kita sukseskan bersama selalu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu sebelum leave bisa men-scan barcode berikut ini dan memilih WA group sesuai wilayahnya. Terima kasih, izin pamit Bapak Ibu, saya Hatea, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.